Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6, terdiri dari anggota kelompok Sandy Lumanau, Jusimar Pau, dan saya sendiri Siti Badiran. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang korelasi parsial, mata kuliah desain dan analisis epidemiologi. Konsep dasar uji korelasi parsial, jadi uji korelasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel yang diteliti, yaitu hubungan variabel X dengan variabel Y. Uji korelasi parsial disebut juga dengan analisis korelasi Pearson dengan variabel kontrol atau pengendali yang diasumsikan nilainya tetap atau konstan. Penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antar variabel X dengan variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Sifat hubungan dalam uji korelasi, hubungan yang terbentuk antar variabel dapat bersifat hubungan positif atau negatif. Selanjutnya, ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien korelasi dari analisis apakah bernilai positif atau negatif. Hubungan positif bermakna jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Hubungan negatif bermakna bahwa jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan. Derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi meliputi nilai koefisien korelasi 0,00 sampai 0,20 adalah hubungan sangat lemah. Nilai koefisien korelasi 0,21 sampai 0,40 hubungannya lemah. Nilai koefisien korelasi 0,41 sampai 0,70 hubungan kuat. Nilai koefisien korelasi 0,71 sampai 0,90 hubungan sangat kuat. Nilai koefisien korelasi 0,91 sampai 0,99 hubungan kuat sekali. Dan nilai koefisien korelasi 1 berarti hubungan sempurna. Asumsi dasar uji korelasi parsial yaitu masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Data harus berdistribusi normal karena korelasi parsial adalah bagian statistik parametrik. Nah, dalam dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah uji korelasi parsial dengan SPSS dapat dicontohkan pada contoh kasus berikut ini. Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar siswa dan prestasi belajar siswa dengan IQ siswa. Guna penelitian ini, maka penelitian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 20 orang sampel. Adapun data penelitian sebagai berikut bisa dilihat dalam layar. Nah, yang ingin kita lihat adalah rumusan hipotesis penelitian uji korelasi parsial di mana H0 tidak ada hubungan signifikan antara prestasi belajar siswa dan IQ siswa dengan motivasi belajar siswa. Sedangkan HA terdapat hubungan signifikan antara prestasi belajar siswa dan IQ siswa dengan motivasi belajar siswa. Nah, dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial adalah signifikan jika nilai signifikan 2 Thailand lebih dari 0,05 maka HO diterima. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Berikut kita masukkan ke dalam tahapan analisis data dalam uji korelasi parsial, dimulai dengan memasukkan atau menginput data penelitian ke aplikasi SPSS. Selanjutnya, untuk melakukan uji normalitas data, kita akan buka lembar kerja baru SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya, mengisi pada kolom nama, name, desimal, label, dan measure. Di sini name-nya kita input motivasi, prestasi, dan IQ. Kemudian untuk desimalnya kita isi 0. Kemudian pada label kita masukkan motivasi belajar, prestasi belajar, IQ siswa. Pada measure kita buat scale. Kemudian pada masuk dalam data view. Lalu masukkan data motivasi belajar pada kolom SPSS. Prestasi belajar dan IQ serta motivasi belajar. Ke-20 orang sampel tersebut dengan judul kolom sesuai yang ada di layar SPSS. Seperti ini. Kemudian kita lakukan uji normalitas data. Karena asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam penggunaan uji korelasi parsial adalah data berdistribusi normal. Dari menu SPSS, klik menu Analyze, Descriptive Statistik, kemudian Explore.
Akan muncul kotak Dialog Explore. Selanjutnya masukkan semua variabel penelitian ke kotak Dependent List. Kemudian pada bagian display, pilih monoboat. Setelah itu klik Plots. Maka muncul kotak Dialog Explore Plots, lalu beri tanda checklist pada Normality Plots with Test. Selanjutnya klik Continue, kemudian klik OK. Nanti akan muncul output SPSS. Di sini cukup memperhatikan pada tabel output test of normality seperti di bawah ini. Pada layar SPSS tampak hasil dari normalitas. Di sini test of normality. Untuk mengetahui apakah variabel prestasi belajar, IQ, dan motivasi belajar yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan tabel output SPSS, test of normality di atas, dilihat pada tabel Shapiro-Wilk, yaitu nilai signifikansi. Untuk motivasi belajar, nilai signifikansi adalah 0,932, prestasi belajar, nilai signifikansi 0,102, dan nilai IQ siswa untuk nilai signifikansinya 0,177. Dengan demikian, asumsi dasar atau persyaratan dalam uji korelasi parsial terpenuhi. Pada Shapiro-Wilk dipakai untuk sampel kurang dari 50 seperti yang kita buat dalam video ini, sementara untuk Kolmogorov-Smirnov untuk variabel lebih dari 50. Selanjutnya melakukan uji korelasi parsial dengan SPSS. Caranya klik menu Analyze, kemudian Correlate, Parsial. Akan muncul dialog Partial Correlation. Selanjutnya masukkan variabel motivasi belajar, prestasi belajar ke kotak variabel. Masukkan variabel IQ siswa ke kotak Controlling for. Pada bagian Test of Significance, pilih To Tail dan beri tanda checklist. Untuk display actual significance level, lalu klik Options. Muncul kotak dialog Partial Correlation Options, kemudian pada bagian statistik, berikan tanda checklist untuk means and standard deviation dan zero order correlations. Selanjutnya, pada bagian missing values, aktifkan pilihan exclude case pairwise, lalu klik Continue. Kemudian klik OK untuk mengakhiri perintah, maka akan muncul output SPSS dengan judul Partial Core. Selanjutnya, interpretasi tabel output. Selanjutnya, interpretasi hasil uji korelasi parsial, di mana berdasarkan output SPSS yang keluar ini, untuk deskriptif statistik memberikan informasi tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel yang mencakup mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, dan N atau jumlah sampel yang digunakan. Yaitu dalam penelitian ini menggunakan 20 sampel. Dan untuk tabel korelasi memberikan informasi mengenai hubungan yang terbentuk antara variabel sebelum dan sesudah dimasukkan variabel kontrol dalam analisis korelasi. Dan untuk hasil yang ada berdasarkan output SPSS ini, untuk tabel output pertama yaitu known ini atau tanpa variabel kontrol, di mana nilai korelasi atau hubungan antara variabel motivasi belajar dan prestasi belajar sebelum dimasukkan variabel kontrol yaitu IQ siswa. Hasil dari nilai koefisien korelasi yaitu 0,663 yaitu bernilai positif dan nilai significance to tail yaitu 0,001 di mana
untuk nilai 0,001 berarti kurang dari 0,05, sehingga berdasarkan pengambilan keputusan, ketika nilai signifikans kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan menerima HA atau hal alternatif, sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar sebelum dimasukkan atau sebelum adanya variabel kontrol, yaitu IQ siswa. Sementara untuk nilai korelasi 0,663 masuk dalam kategori hubungan yang kuat. Dan untuk tabel yang kedua, yaitu IQ siswa ini, menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel motivasi belajar dan prestasi belajar setelah dimasukkan variabel kontrol, yaitu IQ siswa, ke dalam analisis. Dan dari hasil output SPSS ini atau tabel output ini terlihat bahwa koefisien korelasi bernilai 0,461, yaitu bernilai positif dan kategori hubungan yang kuat, dan untuk nilai significance to tail yaitu 0,047, di mana nilai 0,047 itu kurang dari 0,05. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan untuk uji korelasi parsial, ketika nilai signifikans kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan menerima H alternatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar dengan IQ siswa. Sehingga penarikan kesimpulan untuk uji korelasi parsial berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial ini, diketahui bahwa kehadiran variabel IQ siswa sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar bukanlah satu-satunya variabel yang menentukan nilai prestasi belajar, karena ada variabel yang juga berhubungan dengan prestasi belajar, yaitu variabel IQ siswa. Demikian untuk presentasi tentang materi korelasi parsial dengan contoh kasus yang kelompok kami ambil. Terima kasih.